Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, ikhwas sekalian ya para asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala ya meskipun tidak secara langsung ya dan insyaallah taala di malam hari ini saya diminta oleh akhuna Abu Syuaib ya untuk sedikit sharing atau berbagi ya untuk SDIT atau TKIT atau Pondok Pesantren Imam Syafi'i yang ada di Sumbawa ya. Nah, insyaallah taala di malam hari ini ya kita akan bicara beberapa nasihat umum ya berkaitan dengan karakter atau sifat pendidik muslim ya. Nah, ini izinkan Ana share ya. Ini sebenarnya materi yang pernah Ana sampaikan ya di sekolah anak teladan ya. Jadi insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana kiat menjadi pendidik sukses ya. Baru nanti insya Allah kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Dan karena waktu kita yang nggak panjang ya, insya Allah kita akan bicara ya atau akan diskusi ya. Jadi mungkin akan Anda usahakan materi tidak lebih dari setengah jam. Kemudian setengah jam berikutnya kita mungkin akan sharing ataupun akan diskusi, insya Allah taala. Nah, ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah, ya. Antum semua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan amanat menjadi seorang guru, menjadi ustadz, menjadi pendidik ya, maka ini sejatinya adalah karunia dari Allah sekaligus amanat yang besar. Karunia karena apa yang antum lakukan ini adalah suatu profesi dan suatu amaliyah yang dapat menjadi bekal antum semua ketika di hari yang saat itu tidaklah bermanfaat ya anak-anak, harta ya kecuali qalbun salim, kecuali hati yang selamat yang terpancarkan di dalam amal-amal saleh dan juga dari ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada murid-murid kita atau anak-anak kita. Sehingga sejatinya ya seorang guru ini adalah suatu profesi yang mulia. Ya. Seorang pendidik ini adalah suatu pekerjaan yang indah apabila benar-benar difahami. Karena pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala akan senantiasa mengalir. Asalkan pendidik atau guru tersebut benar-benar mengajar dengan cara yang benar, dengan niat yang ikhlas, tendensinya adalah karena Allah, bukan karena dunia atau hal-hal yang lainnya. Nah, baik, ikhwatal kiram, rahimana rahimakumullah ya.
Kita insya Allah di malam hari ini akan bicara tentang 10 kiat menjadi pendidik sukses. Dan ini mungkin lebih banyak bicara ke arah sifat-sifat secara umum ya, yakni bagaimana kita sebagai seorang pendidik atau guru agar bisa mendidik di institusi atau lembaga pendidikan yang kita diberikan amanat di dalamnya, ya, bagaimana kita bisa melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, ya, tentunya seorang pendidik sukses sebelum dia mengajar, ya kaidahnya kita semua sadar ya, dan kita semua insya Allah tahu, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya kita harus sudah memiliki ilmu dulu sebelum kita menyampaikan dan sebelum kita berbuat, sebelum ngomong dan sebelum beramal. Dan kita tahu bahwasanya kita nggak bisa menuang nih dari cangkir yang kosong. Kalau katanya orang bule ini, you cannot pour from an empty cup. Anda tidak bisa menuangkan sesuatu dari cangkir yang nggak ada isinya, yang kosong. Makanya orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih, nggak bisa memberi. Karena itu penting bagi setiap guru sebelum mengajar, dia harus melakukan yang namanya at-tahdhirul musabbaq, yaitu persiapan dini atau advance preparation. Artinya sebelum ya antum ngajar, antum harus sudah mempersiapkan materi, mempelajari literaturnya sesuai dengan kurikulum dan tema yang akan disampaikan. Nah, kemudian baru setelah itu diturunkan di dalam lesson plan ya atau RPP ya. Nah, seorang guru yang baik ya, dia sebelum menyampaikan kepada anak-anak muridnya, ya biasanya dia akan berlatih dulu ini, akan melakukan simulasi. Memang tidak setiap sekolahan melakukan ini ya. Namun ada beberapa sekolahan sebelum guru itu menyampaikan, apalagi di anak-anak usia dini ya, dan apalagi secara online, untuk menghindarkan terjadinya kesalahan, kekeliruan, yang mana kesalahan dan kekeliruan tersebut itu dikhawatirkan malah dapat terus tertanam di dalam diri anak. Sehingga melakukan simulasi dan evaluasi itu penting. Nah, kami biasanya di sekolah anak teladan, guru misalnya punya jadwal nih. Jadwalnya dia ya memberikan materi di jam 9 sampai jam 10. Nah, biasanya pagi hari jam 7, minimal 15 menit sampai setengah jam, dia harus sudah punya lesson plan dan dia sudah melakukan simulasi. Ya. Simulasi itu bisa ya biasanya kita lakukan di hadapan memang ada timnya ya. Nah, di antara yang harus hadir adalah kepala sekolah sama tim kurikulum biasanya. Nah, kemudian baru guru tersebut menyampaikan kisi-kisi materinya. Ya, dan ini memang tergantung dari tiap sekolahan dan tergantung dari guru tersebut ya. Biasanya guru yang sudah berpengalaman, jam terbangnya tinggi ya, dan juga sudah senior. Nah, itu biasanya mereka sudah tidak begitu lagi dibutuhkan untuk melakukan simulasi. Tapi untuk sebagian besar guru ya, ini suatu hal yang sangat bermanfaat. Melakukan simulasi dulu, kemudian evaluasi setelah ngajar. Artinya setelah ngajar, setelah menyampaikan ke anak-anak murid, maka dia perlu untuk mengevaluasi apa yang dia sampaikan. Karena dikhawatirkan jangan-jangan ada yang keliru, ada yang salah. Khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran akidah atau pembelajaran adab. Nah, kalau berkaitan dengan pembelajaran ilmu umum ya, entah itu sains atau sosial, maka sebenarnya ini hanya secukupnya saja ya. Biasanya ini ilmu-ilmu yang
yang lebih mudah untuk dipelajari dan dikuasai. Ya. Sehingga kebutuhan untuk untuk melakukan simulasi dan evaluasi harian ini adalah suatu hal yang memang tidak begitu dibutuhkan. Tapi untuk pembelajaran, terutama untuk anak-anak usia dini ya TK, ya itu suatu hal yang urgent untuk melakukan simulasi dan evaluasi, karena yang disampaikan guru itu bukan hanya sekedar materi ya, tapi di situ harus ada muatan-muatan yang dapat mendidik anak dengan cara-cara yang menyenangkan. Nah, sehingga sebenarnya ya untuk mempersiapkan materi di anak TK itu sebenarnya lebih susah daripada di anak SD atau SMP. Karena di kurikulum SD dan SMP itu sebenarnya sudah lebih baku sebenarnya dalam tanda kutip ya. Tapi untuk di TK itu biasanya akan lebih fleksibel ya. Sehingga guru juga dia harus ngerti ini poin-poin apa yang harus dia sampaikan. Ya, intinya adalah guru yang sukses dia sebelum melakukan pengajaran dan pembelajaran dia harus sudah melakukan advance preparation, yaitu persiapan dini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ya, yang harus dilakukan oleh guru sebelum dia ngajar, guru yang sukses, dia itu sudah melakukan at-tahiyatu adz-dzahniyah, yaitu persiapan mental, ya. Mental preparation. Ini penting, ya. Karena sebelum seseorang ngajar, ya bukan cuman secara kemampuan akademis saja yang dia siapkan, bukan cuman secara kemampuan materi yang udah dia kuasai saja yang harus dia siapkan, tapi juga dia harus bisa menyiapkan mentalnya, terutama hatinya. Ya, karena betapa banyak ini guru yang menguasai materi, tapi ternyata di dalam kelas dia kesulitan untuk mentransfer ilmunya. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Ketika bicara mental itu bukan masalah grogi atau takut, bukan. Yang dimaksud dengan mental di sini ya adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita ketika kita akan mengajar. Ya, itu konsep yang paling penting adalah Anda akan berdakwah sebenarnya, menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya, Anda sedang menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi mereka. Apalagi yang mengajarkan agama, din, akidah, fikih, termasuk juga yang mengajarkan adab dan akhlak. Bahkan juga termasuk ilmu-ilmu sosial dan ilmu sains ya, yang insya Allah itu juga bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Nah, karena itu persiapan mental itu penting. Ya. Artinya ketika kita hendak masuk ke kelas, kita harus berusaha untuk menilik hati kita dan kita harus berusaha untuk menghadirkan hati. Yang Anda lakukan di sini adalah bagian dari ad-da'watu ilallah. Sadar ataupun tidak sadar. Karena Anda ingin menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi mereka. Apalagi yang ngajarin agama nih. Ya. Yang ngajarin agama, yang mengajarkan Islam, apalagi yang mengajarkan akidah. Berarti sejatinya dia sedang mengajak anak-anak muridnya itu menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa ma ahsana qaulan mimman da'a ya ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa gerangan yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan beramal soleh dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang berserah diri, orang-orang muslim. Dan persiapan mental itu bukan cuman mental pendidik, termasuk anak-anak didik gitu loh. Jadi kita harus juga mempersiapkan mental anak didik mereka sebelum mereka belajar. Dan guru itu ibaratnya cermin. Apabila gurunya kaku, keras, anak juga akan belajar dengan cara yang kaku, yang tegang. Apabila gurunya terlalu cengenges ya. Ya, Toib, ini
Afwan ya, ini koneksi anak kayaknya kurang bagus ya. Jadi sempat terputus nih. Nah, baik kita lanjutkan lagi ya. Afwan ya sempat terputus ya. Mudah-mudahan tadi nggak jauh tadi ya yang kapan maksudnya yang Anda sampaikan tadi maksud ya. Jadi yang perlu dipersiapkan guru bukan cuman persiapan mental kita sebagai guru, juga anak-anak didik. Karena sejatinya guru itu sadar nggak sadar, mereka itu ibaratnya seperti cermin. Ya, apabila gurunya itu kaku, keras, ya, menakutkan, maka anak-anak murid juga sama, dia akan belajar dengan cara yang kaku, yang tegang. Demikian pula apabila gurunya kayak tidak punya marwah, ya tidak punya muruah, tidak punya kewibawaan, cenganges-cengenges ngajarnya, maka murid juga sama akan cenderung cenganges-cengenges ya dan tidak begitu menghormati guru gitu loh. Jadi yang harus dilakukan apa? Ya guru harus memiliki ketegasan tapi ya harus lemah lembut. Karena tegas dan lemah lembut bukanlah suatu hal yang kontradiksi. Ya. Dan tegas dan lemah lembut adalah sesuatu yang bisa dilakukan bersamaan. Karena betapa banyak ini orang-orang yang keras nih ya, tapi tidak tegas. Ya, orang yang keras tapi tidak tegas itu banyak. Sementara di sisi lain orang yang lemah lembut tapi dia tegas. Contoh nih misal ya, kita bicara dari sisi orang tua nih. Ada orang tua yang keras. Anaknya suka diomel-omelin, suka dibentak-bentak, sedikit-sedikit diomelin, sedikit-sedikit dimarahin. Ya, jadi selalu dengan suara-suara tinggi. Ya. Misal nih, ini anak dia pengen beli snack. Ya, dia pengen beli kudapan ya atau snack ya. Atau es krim lah. Ya. Terus kita tahu ini anak ini kalau sering-sering makan snack dia itu nggak baik ya. Lalu kemudian dia nangis-nangis. Ibunya bilang dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, udah, kamu hari ini nggak boleh kamu makan snack, kamu nih makan snack aja. Pokoknya ngomongnya dengan cara yang keras-keras, ya, dengan cara yang bentak-bentak ya. Keras. Ya. Dengan dengan intonasi yang tinggi, dengan emosi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu anak menyerap apa yang dikeluarkan oleh orang tuanya tadi, oleh uminya tadi. Sikap keras akan diiringi akan disambut pula dengan sikap keras. Semakin keras uminya, anaknya juga sama, dia akan keras. Enggak, aku pokoknya mau snack sekarang, Umi. Dia marah-marah, nangis-nangis. Enggak dikasih, dia semakin mengangkat suaranya, nangis-nangis, guling-guling. Ya. Akhirnya uminya enggak tahan nih ngelihat anaknya itu teriak-teriak. Kamu ini anak udah dikasih di labeli dengan label-label jelek. Kamu nih anak bandel kamu ya, anak kurang ajar kamu, anak nggak sopan kamu. Pokoknya dikasih label yang jelek-jelek. Tapi akhirnya apa? Dikasih duit nih. Beli sana, beli gitu. Ya. Akhirnya apa? Yang terjadi sikap kerasnya itu nggak tegas. Dia nggak punya konsistensi. Akhirnya itu malah mengajarkan anaknya agar anaknya itu ya anaknya ini belajar bahwasanya apabila dia menginginkan sesuatu, dia dengan cara yang keras tadi, teriak-teriak, nangis-nangis, itu diantara caranya dia. Nah, sementara di sisi lain, ada seorang ibu, anaknya minta es krim, ya ibunya ngomong dengan lemah lembut, adik, Umi bukannya nggak mau belikan kamu es krim, Dek. Umi insya Allah belikan kamu es krim, tapi tidak sekarang ya, Dek. Tapi Umi aku mau sekarang. Adik tidak sekarang ya. Kalau adik mau es krim, nanti insya Allah Umi belikan, tapi tidak sekarang. Nah sekarang adik kita arahkan misalnya dia minum air kalau haus atau apa, lakukan aktivitas yang lain. Intinya seperti itu. Meskipun anaknya nangis-nangis bagaimanapun, ibunya tetap dia konsisten, dia tidak kasih.
anaknya belajar. Bahwasanya tidak semua keinginannya harus dipenuhi saat itu. Nah, juga sama, antum sebagai seorang guru juga harus konsisten. Tegas tapi harus lemah lembut. Nah, juga di antara bentuk persiapan mental adalah ya, guru itu ketika hadir di dalam kelas, kalau dia masuk dengan emosi yang positif, mood yang baik, itu biasanya akan menularkan mood yang baik kepada anak-anak muridnya. Tapi kalau gurunya moodnya jelek, dia ada masalah di rumah, dia ada masalah ini, kemudian dibawa di kelas, antum perlu tahu bahwasanya bahasa yang bisa dipahami manusia itu bukan cuma bahasa verbal, bukan cuma bahasa kata-kata. Mereka itu bisa melihat bahasa-bahasa lain, non-verbal. Ya, nah, makanya ulama kan menyebutkan lisan ada dua, lisanul qaul dan lisanul hal. Ya, lisanul qaul ya ucapan kita, lisanul hal itu ya perbuatan kita gitu loh. Mimik wajah kita, ekspresi wajah kita, pandangan mata kita, ya, juga termasuk intonasi suara kita, itu suatu hal yang bisa diamati oleh anak-anak. Ya. Jadi ketika seseorang itu dia lagi sebel, lagi kesel, lagi jengkel, lagi capek, atau yang lainnya, itu kelihatan ekspresinya. Ya, karena sejatinya emosi itu bisa termanifestasikan di dalam anggota tubuh kita, terutama wajah dan pandangan mata. Ya, itu bisa kelihatan, bisa tampak. Nah, karena itu, ya, persiapan mental adalah ketika antum lagi ada masalah, misalnya ada masalah dengan istri atau ada masalah dengan suami, kemudian hati antum tidak baik, maka tenangkan diri dulu, ya. Jadi jangan langsung ngajar sebelum antum menenangkan diri. Karena apa? Karena situasi atau kondisi ketika kita dalam apa namanya, dalam keadaan yang ngajarnya bad mood, ya, itu biasanya akan tidak efektif, ya, pengajaran di dalamnya. Kemudian juga persiapan mental berikutnya adalah membentuk atmosfer belajar yang menyenangkan. Ya. Dan ini seringkali banyak disalahpahami nih ya. Banyak orang itu menganggap kalau belajar itu ya belajar. Harus penuh dengan kedisiplinan. Murid harus nurut. Duduk di atas bangku, di atas meja, harus melipat tangan di atas bangku, konsentrasi melihat guru, nggak boleh ngomong di kanan kiri, ya. Nah, ini ada orang-orang yang punya pandangan metode belajar itu harus seperti ini gitu loh. Ya. Dan di sisi lain ada juga mereka yang punya pandangan belajar itu ya udah, muridnya terserah mau tidur kayak mau ngobrol, yang penting aneh ngajar gitu loh. Ngerti ngerti kagak ngerti ya udah, itu urusan murid. Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, seorang guru yang baik ya, seorang guru yang dia memiliki integritas, dia akan berupaya membentuk atmosfer iklim belajar yang menyenangkan. Yang sekarang disebut dengan edutainment istilahnya. Ya, edutainment. Memang belajar itu bukan entertainment, memang bukan. Ya, tapi kita bisa lihat nih, kenapa sih kok anak-anak kita ketika ada entertainment, misalnya nonton acara, mereka itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Sementara belajar, baca buku, itu baru setengah jam mereka sudah merasa bosan, jengah, ya. Nah, sehingga di sini kita harus bisa menganalisa ini. Ya, ada yang keliru berarti dengan metode belajar, metode mengajar kita. Ya, ada yang keliru berarti dengan sistem yang kita terapkan. Nah, sekarang itu ya, sekolah-sekolah maju, mereka menerapkan metode pendidikan itu dengan cara edutainment. Kenapa demikian? Karena dengan metode edutainment, anak itu ketika belajar, dia tidak merasa bosan ataupun tertekan. Dia merasa fun, senang. Kalau kita telaah ini ya, metodenya para ulama-ulama kita dahulu, dan juga ini yang diintisarikan oleh ulama-ulama kita sekarang ya, di dalam bidang tarbiyah atau pendidikan, hampir semuanya sepakat
Kalau Anda ingin mengajarkan sesuatu kepada anak Anda atau anak didik Anda, hal yang pertama kali harus Anda lakukan adalah apa? Tahbibuhum ilaihi. Jadikan mereka senang atau terpesona dengan apa yang kita ajarkan. Anda ingin mengajarkan tentang adab, jadikan dia mencintai adab. Anda ingin mengajarkan dia ilmu, maka jadikan dia mencintai ilmu. Ya. Jadi kuncinya adalah tahbibuhum, menjadikan mereka itu senang, mencintai, terpesona. Dan ini memang ada metodenya, ada cara-caranya. Dan sebenarnya metode-metode yang maksudnya yang bisa kita pelajari ya, itu sebenarnya kita bisa ekstrak tuh dari bagaimana metodenya Rasulullah, metodenya para sahabat, metodenya para salaf di dalam mendidik anak-anak muridnya. Itu dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kasih sayang. Kalau boleh diringkas sebenarnya ya, metode orang-orang soleh atau para nabi dan rasul ya, itu sebenarnya mereka ketika mendidik anaknya atau anak didiknya, itu mendahulukan dulu menyentuh hati dan perasaannya sebelum menstimulasi kognisi atau akalnya. Makanya kaidahnya adalah afeksi sebelum kognisi. Kita seringkali mungkin nggak sadar nih ketika misalnya Luqman alaihissalam saat mendakwai anaknya, ya, menasehati anaknya, ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu, dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya sementara beliau sedang memberikan nasihat, memberikan mauidhah. Ya. Apa yang dilakukan Luqman pertama kali? Luqman itu menyentuh hatinya anak dulu dengan sapaan yang indah. Ya bunayya, wahai nak. Kita seringkali nganggap itu masalah-masalah yang remeh gitu loh. Padahal sapaan, menyapa itu salah satu kunci untuk memprepare anak sebelum kita menyampaikan ilmu. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi wassalam. Nabi juga seringkali ya menyapa anak dengan sapaan-sapaan yang baik. Imma dipanggil namanya, atau imma namanya ditasgir. Misalnya ketika manggil Anas, ya Unais. Atau dia panggil dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan cinta kasih. Ya, misalnya contohnya ya, Gulam, ya, wahai anak kecil. Ketika beliau menyampaikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas, ya Gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Atau ketika Rasulullah melihat ya anak tiri beliau, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, ketika masih kecil berada di pangkuan Nabi, kemudian tangannya itu berusaha untuk tatishu ya, meraih-raih makanan. Nabi nggak langsung mengatakan, jangan gitu nggak sopan jangan. Kita nggak akan dapati cara-cara yang seperti itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya gulam, wahai nak, samillah, ucapkan bismillah. Ya. Wakul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu ya nak. Wakul mimma yalik, dan makan yang dekat denganmu. Itu yang dilakukan Nabi, gitu loh. Jadi sentuh dulu hatinya, perasaannya dengan panggilan-panggilan yang baik. Bahkan Nabi itu punya cara mengakrabkan diri yang luar biasa. Adiknya Anas bin Malik ya, yang usianya baru selesai disapih, itu senang bermain dengan burung. Dan kebiasaan orang Arab, dan ini juga bahkan menjadi suatu hal yang dianjurkan dan disunahkan, yaitu kita berkunyah. Ya. Dengan diawali dengan kata Abu, misalnya Abu Fulan, Abu Alan, Ummu Fulan ya. Nah, ini anak masih kecil nih. Oleh Nabi disapa dengan kunyah, ya Aba Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh anak kecilmu? Ya. Burung kecilmu, afan ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh
oleh burungmu. Juga sama ketika Nabi mendapatkan kain yang indah, ya. Lalu kemudian Nabi berinisiatif ini, kayaknya kain ini cocok untuk seorang anak kecil yang Nabi kenal yang berasal dari Habasyah, dan Nabi minta untuk dipanggil anak tersebut. Ketika anak itu dipanggil, Nabi menyapanya dengan penuh kasih sayang, ya, yaitu dipakaikan kain tersebut. Setelah dipakaikan oleh Nabi, Nabi mengatakan, "Ya Umma Khalid, hada sana sana." Wahai Ummu Khalid, padahal masih kecil, dipanggil dengan kunyah. Ini indah-indah. Kata sana, sana itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ethiopia, bahasa Habasyah. Artinya bagus, bagus. Di sini Nabi SAW itu beliau bisa mempergunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak-anak. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh mad'unya. Nah, itu di antara cara ya mereka orang-orang saleh ya dicontohkan oleh para nabi dan rasul ketika mendidik mereka itu mengawali dengan menyentuh hatinya dulu. Menyentuh dengan perasaannya dulu. Baru kemudian menyampaikan ya nasihat atau materi yang hendak disampaikan. Itulah yang dinamakan preparation, persiapan, adzahniyah. Jadi supaya anak ketika dia dipanggil ya, misalnya kita seringkali dapati ya, ketika seseorang dipanggil, ya fulan, labbaik gitu kan. Nah, jadi ketika dia dipanggil, dia langsung iltifat, dia langsung mengarahkan dirinya kepada orang yang memanggil. Nah, ketika dia sudah iltifat, maka dia siap nih untuk menerima nasihat. Ya. Nah, lalu kemudian juga di antara cara ya untuk apa namanya mempersiapkan mental, terutama anak murid kita, yaitu dengan cara kita berusaha untuk membangkitkan minat, gairah, dan rasa ingin tahu anak didik. Ini metode-metode yang sudah diajarkan sebenarnya oleh Nabi yang mulia alaihissalam dan juga sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya dengan cara apa? Soal wa jawab. Atau juga kadang-kadang Nabi mempergunakan metode teka-teki di hadapan sahabatnya. Ya di antaranya seperti Nabi pernah memberikan teka-teki, ya. Pohon apa, kata Nabi SAW, yang mana pohon ini seperti ibaratnya orang beriman, yang selalu berbuah sepanjang tahun. Ya, lalu kemudian nggak ada sahabat yang tahu. Abdullah bin Umar ketika itu yang hadir, beliau sebenarnya terbetik di dalam dirinya, yang dimaksud itu adalah pohon kurma. Tapi beliau enggan menyampaikan. Karena apa? Karena ada abinya dan ada Sayyiduna Abu Bakar. Dan beliau merasa nggak enak. Nah, ketika beliau pulang, beliau sampaikan kepada ayahnya, Sayyiduna Umar. Ya, beliau sampaikan bahwasanya beliau tahu jawabannya adalah pohon kurma. Nakhlah. Tapi beliau enggan untuk menyampaikan. Kemudian ayahnya, ya Sayyiduna Umar, memberikan nasihat agar supaya beliau seharusnya tidak malu untuk menyampaikan. Ya. Nah, ini adalah di antara cara-cara yang bisa kita ambil, kita petik ya dari metode orang-orang soleh terdahulu ya, terutama dari Nabi kita yang mulia alaihissalam. Artinya ketika kita mau ngajar, nggak langsung ngajar, datang ke kelas, kemudian kita langsung menyampaikan ya, kita datang ke kelas, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, langsung kita sampaikan materi. Ya, seharusnya kita berusaha untuk apa? Untuk membentuk dulu iklim belajar yang menyenangkan. Di antaranya mungkin bisa kita absen, kita panggil dulu satu-satu, kita tanya bagaimana kabarnya, apakah hari ini sehat-sehat aja, kemudian kita doakan. Itu di antara cara-cara yang perlu dan penting untuk kita lakukan ya. Dan ini apabila kita lakukan ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa membentuk pengalaman kita di dalam mengajar. Dan pengalaman kita di dalam mengajar semakin lama, semakin bertambah pula kemampuan kita, akhirnya itu akan membentuk keterampilan mengajar.
Itulah yang disebut dengan skill, al-maharah. Karena skill itu nggak diperoleh hanya dengan sekali, dua kali, ataupun sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak. Skill itu diperoleh dengan cara kita berlatih, ya, terus-menerus selama beberapa waktu. Itu yang akan membentuk pengalaman. Pengalaman itu dibentuk dari pengamalan, implementasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga penting adalah tanwi'ul muthirat. Artinya harus variatif di dalam menstimulasi, di dalam merangsang anak-anak kita. Dan kita nggak akan mungkin bisa menstimulasi dengan cara-cara yang tepat apabila kita sebagai pengajar, pendidik, nggak ngerti tentang muyulul atfal. Muyulul atfal itu adalah sifat-sifat atau kecenderungan anak sesuai dengan fase usianya. Mungkin ibaratnya psikologi anak. Memang Anda tidak harus belajar tentang ilmu psikologi anak, tapi Anda perlu tahu tentang ya pembagian fase pada anak-anak berikut karakteristiknya. Itu sebenarnya suatu hal yang sudah diterangkan oleh ulama-ulama kita. Dan tujuan mereka melakukan klasifikasi usia agar kita bisa bersikap hikmah, bisa melakukan pendekatan atau approaching sesuai dengan usianya. Kita lihat ini ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari ya, beliau ketika mengklasifikasi usia manusia mulai dari janin sampai usia di atas 80 tahun. Nah, kita perhatikan aja nih. Ketika beliau membagi usia untuk anak-anak nih sebelum balik. Beliau awali dengan ketika setelah lahir itu disebut dengan fase sobi, sibian. Hingga 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena itu umumnya anak sudah disapih. Ya, sampai 2 tahun. Disebut dengan fase sibian atau as-sobi. Nah, fase sobi ini tentunya fase yang unik, yang berbeda dengan fase setelahnya. Ya. Sehingga pendekatan kita di dalam mendidik anak bayi itu unik, khas sesuai dengan usianya. Kemudian setelah itu disebut dengan fase gulam. Ya, fase gulam ini sampai 7 tahun, 2 sampai 7 tahun. Nah, ini yang seringkali kita sebut dengan fase tufulah, kanak-kanak. Ini Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar, hafizahullah, itu di dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka. Beliau menyebutkan beberapa karakteristik anak-anak di usia tufulah ini. Ya, kalau nggak salah ada 14 karakteristik. Di antaranya misalnya, ya kathratul haraka wa adamul istiqrar, banyak gerak, susah diem. Ainat, ya, suka ngeyel. Kathratul as'ilah, banyak bertanya, ya. Dan masih banyak lagi karakter-karakternya. Yang itu berangkat dari hasil observasi. Nah, kita sebagai guru harus tahu juga dong tentang karakteristik anak-anak di usia-usia tersebut agar kita bisa bersikap hikmah. Lalu kemudian di usia 7 sampai 10 tahun itu disebut dengan usia yafi. Usia yafi artinya mereka sebenarnya sudah tamyiz, seharusnya demikian. Nah, kemudian setelah itu usia 10 sampai 15 tahun disebut dengan usia hazawar, ya. Hazawar. Artinya setiap fase usia itu ada cirinya, ada sifatnya, ada atributnya, ada karakteristiknya. Kita harus tahu sebagai guru. Anda mengajar di TK berbeda dengan mengajar di SD. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu berbeda dengan SD kelas 4, 5, 6. Kenapa? Karena di usia 7 sampai 10 itu punya sifat yang berbeda dengan usia 10 ke atas. Ya. Dan ini suatu hal yang harus dipahami oleh orang tua termasuk guru. Nah, kemudian juga penting kita memahami ini cara belajar dan keunikan anak. Mindsetnya adalah kita nggak boleh punya anggapan ada anak yang bodoh. Nggak ada anak yang bodoh. Ya, itu harus kita munculkan di dalam mindset kita. Kadang-kadang ada ya orang tua ataupun guru nganggap anaknya ini lemot, nggak ngerti-ngerti. Kemudian kita punya pandangan ini anak ini blow on banget nih. Ya, padahal sebenarnya Allah menciptakan ya manusia itu fi ahsani taqwim.
dalam bentuk, rupa, komposisi, struktur, itu yang paling baik. Sejatinya tidak ada anak-anak yang Allah ciptakan itu dalam keadaan yang bodoh, nggak ada. Ya, yang bodoh itu adalah pendidiknya, gurunya atau orang tuanya, tidak tahu bagaimana cara menstimulasi yang tepat. Ya, karena tiap anak itu punya keunikan di dalam belajar. Memang ada anak-anak ya yang mereka mengalami kondisi-kondisi khusus. Jangankan kondisi khusus ya, ada anak-anak yang secara normal itu mereka punya keunikan. Ada yang mereka belajarnya ketika mendengar saja mereka sudah Masya Allah, sudah ngerti. Ya, Allah berikan kelebihan di dalam kemampuan memahami secara auditorial misalnya. Ada anak-anak yang kalau cuma mendengar doang dia nggak begitu paham, tapi ketika dia melihat, dia langsung ngerti, paham. Berarti kemampuan visualnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ada anak-anak yang memang dia punya metode belajar yang unik, beda-beda. Ya. Nah, tugas kita sebagai guru itu harus melakukan pendekatan nggak sama ke masing-masing murid. Dan ini memang tantangan. Anda ngajar di kelas ada 40 anak. Ya, guru-guru yang cuman sekedar ngajar doang. Tugas aneh cuman ngajar. Ngerti nggak ngerti bukan urusan aneh gitu loh. Ada guru-guru seperti ini. Dan tentunya ini bukanlah, mohon maaf, guru yang baik ya. Tapi guru yang baik adalah dia berusaha mengenal masing-masing muridnya. Ya. Masing-masing muridnya. Kita bisa belajar nih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau dapati ada salah satu muridnya, ya, Imam Rabi' bin Sulaiman, salah satu pembesarnya mazhab Syafi'iyah, sekelas Imam Muzanni. Itu diceritakan di awal-awal belajarnya, ya, Rabi' bin Sulaiman ini adalah bati'ul faham. Bati'ul faham itu susah memahami. Imam Syafi'i menerangkan 40 kali, nggak ngerti-ngerti. Ya, di majelis nggak ngerti-ngerti. Tapi Imam Syafi'i, beliau tetap bersabar. Guru yang luar biasa. Setelah majelis, beliau panggil Rabi' bin Sulaiman. Kemudian beliau sampaikan, ya Rabi', wahai Rabi', seandainya aku bisa menyuapkan ilmu kepadamu, niscaya aku akan suapi kamu dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i ya itu mengajarkan secara privat. Sampai Rabi' bin Sulaiman itu menjadi salah satu ulama Syafi'iyah yang masyhur. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya anggapan adanya anak yang bodoh itu sebenarnya nggak ada. Ya. Dan juga ini wajib bagi kita tahu tentang pentingnya memahami adanya kebutuhan stimulasi anak. Apalagi di anak-anak usia dini. Karena itu anak usia dini itu pondasi. Karena apabila stimulasinya tidak memadai, tidak adequate ya, di usia biasanya itu biasanya akan bermasalah. Makanya Anda guru SD, kalau Anda melihat ada murid Anda di kelas itu nggak bisa diem, goyang-goyang kaki, goyang-goyang tangan, nggak konsentrasi. Nah, itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan fase sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang belum terstimulasi dengan baik. Atau istilahnya belum terstimulasi dengan tuntas. Nah, guru yang bijak, dia berusaha cari tahu dan kemudian dia berusaha untuk memfasilitasi. Dan mengajak kerjasama orang tuanya agar bisa memfasilitasi di dalam menstimulasi anak tersebut. Nah, Toib ya. Wah, ini ternyata udah jam 20, udah lewat setengah jam ya. Toib, ini Ana akan singkat-singkat aja ya. Kemudian yang berikutnya, guru yang bijak, guru yang bijak atau guru yang sukses adalah guru yang mampu untuk istikhdam wasail tarbiyah, bisa menggunakan sarana-sarana pembelajaran. Artinya ketika dia mempergunakan wasilah-wasilah pembelajaran, entah itu online ataupun offline, maka dia harus bisa memilih. Ini sarana pembelajarannya ini harus jelas tujuannya. Harus memiliki tujuan yang jelas dan relevansinya juga tepat. Kemudian juga harus sesuai dengan usia dan perkembangan anak. Nggak layak mempergunakan sarana untuk anak SMP ke anak SD atau sebaliknya. Kemudian juga sarana itu adalah mengikuti tujuan dan tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bukan malah mereka tersibukkan dengan sarana akhirnya lupa dengan tujuan. Lalu kemudian ya yang berikutnya
guru yang atau pendidik yang sukses adalah guru yang ketika menyampaikan memiliki kemampuan ya wuduhus syarah. Artinya dia memiliki kemampuan bisa menjelaskan di dalam menerangkan itu dengan wadih, dengan jelas. Ini menunjukkan dia harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi kemampuan bahasanya ya, ngajar misalnya kita ngajar di Indonesia, berarti kita harus punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Dan juga harus memahami tingkatan akal dan pemahaman anak. Karena seseorang hendaknya ketika berbicara melihat madu'unya, objek dakwahnya atau mutarabbinya, anak didiknya. Dan kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana Nabi ya, seorang muallim ya, pendidik atau pengajar yang luar biasa. Nabi itu kalau ngomong tartil. Tartil itu pelan, tapi bukan artinya lirih, berbisik-bisik, tidak. Sampai orang harus harus mengucapkan, "Hah? Apa? Apa?" ya. Ngomongnya pelan itu maksudnya dengan suara yang bisa didengar. Tapi tidak berteriak-teriak dan juga tidak terlalu lirih. Itu tartil, pelan. Dan tarsil, berurutan, sistematis. Dan tikror, ada hal-hal yang Nabi melakukan penekanan dengan mengulang-ulangi. Ya. Jadi apabila itu penting, Nabi kadang-kadang Nabi ulang-ulangi ya perkataan tersebut. Seperti misalnya Nabi menjelaskan tentang ya salat 2 rakaat ba'da subuh bagi orang yang duduk ya salat berjamaah ya, dia duduk kemudian menunggu matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahalanya orang yang haji dan umrah taman kata Nabi. Nabi menyebutkan sebanyak 3 kali ya. Nah, ini sebenarnya adalah suatu hal yang bisa diperoleh dengan cara kita berlatih dan terus berusaha. Kemudian juga hendaknya guru yang sukses, dia harus belajar untuk memiliki kemampuan maharatut ta'ziz, yaitu skill atau kecakapan, keterampilan untuk bisa memberikan motivasi, mendorong anak, menginspirasi anak. Nah, yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia berusaha untuk mendorong anak ya untuk mencintai ilmu dan senang dengan belajar. Itu kuncinya. Kemudian dia mengapresiasi dan memberikan reward atas upaya anak, bukan hasilnya. Atas bagaimana anak itu, sejauh mana anak itu berusaha. Effort atau juhudnya yang diperhatikan, bukan hasil. Hasilnya berapapun, itu nggak begitu penting. Tapi yang penting usahanya. Dan kemudian dia berusaha untuk membentuk tadi ya, kembali iklim belajar yang menyenangkan, yang fun, yang enjoy, edutainment. Ya. Kemudian pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki rajihul akal, ya, cara atau gaya berpikir yang terbuka, open minded ya, bukan orang yang menutup diri atau dia merasa bahwasanya dia sudah belajar S2 pendidikan sehingga udah ini caraku nih paling baik, udah nggak ada lagi yang lebih baik. Akhirnya dia menutup diri, tidak mau open minded, ya. Oleh karena itu guru yang sukses dia selalu mau belajar dan mau mengembangkan diri. Dia haus akan ilmu dan dia selalu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, teknik-teknik pendidikan. Sekarang itu pendidikan itu ya, itu sudah ada tekniknya. Makanya udah ada jurusan teknik pendidikan. Ya. Karena sekarang yang namanya pendidikan itu ya sudah banyak cara-caranya. Ya. Dan juga harus berupaya untuk meningkatkan kemampuan literasi. Banyak baca dan adaptasi yang baik, ya. Lalu kemudian ya, guru yang sukses adalah guru yang memiliki murunah wandibat, fleksibilitas tapi tetap disiplin. Dia fleksibel, tidak kaku, tidak strict, tapi tetap tegas, disiplin, konsisten. Jadi lemah lembut tapi tegas dan konsisten. Dia guru yang punya sense of humor,
senang bercanda, tapi bercandanya tidak berlebihan, tidak berdusta, bukan sekedar membuat muridnya ketawa-ketawa, hingga menghilangkan marwah dirinya, bukan. Dan dia bisa menempatkan dirinya sebagai orang tua sekaligus sebagai sahabat bagi sang murid. Ya. Lalu kemudian pendidik yang sukses adalah pendidik yang memiliki sifat tawadhu, ya rendah hati, wassabar dan penyabar. Ingat, ketika pendidik memiliki sifat tawadhu, maka dia akan dicintai. Nabi itu tawadhu luar biasa. Makanya Nabi itu sosok yang sangat dicintai. Ya. Sementara pendidik yang sabar, kesabaran itu akan membuahkan kesuksesan. Ya. Man sabara dhafira. Siapa yang sabar, dia akan berhasil. Nah, karena itu sifat tawadhu dan sabar itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh guru yang sukses. Dan dia terbuka open dengan adanya koreksi, perbaikan, nasihat, karena dia rendah hati. Tidak tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak congkak. Dan dia sabar. Ya. Nah, baik, jamaah sekalian ya, ini adalah karakter yang ke-10 ya. Baik, jadi ini 10 sifat atau karakter, dan 10 itu bukan pembatasan ya, tapi sebagian dari sifat-sifat guru yang sukses. Nah, jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, atau kami share ya, berkaitan dengan bagaimana sih sepatutnya seorang guru dia bisa memiliki kualitas yang bagus sehingga dia bisa sukses di dalam profesinya sebagai seorang pendidik. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa Ana sampaikan ya, dan ini afwan ya, tadinya ya seharusnya sih cuma setengah jam ya, tapi ternyata hampir 1 jam nih ya disampaikan pada malam hari ini. Mungkin berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya, atau diskusi ya, bagi guru-guru sekalian ya. Mungkin kita buka ya sekitar 15 menit atau 20 menit ya. Bagi yang ada pertanyaan yang bisa saya jawab ya akan saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya jawab ya harap dimaklumi ya. Untuk pertanyaan mungkin bisa langsung raise hand dan bertanya, atau kalau enggan mungkin bisa via chat. Ya bisa bertanya via chat. Nah, ya, tafadhol. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk ya. Apakah dibenarkan memukul anak saat ada pelanggaran? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita menerapkan hukuman pukul kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran? Memang kita nggak bisa pungkiri di dalam pendidikan, ya metode kita, metode Islam itu tidak lepas dari yang namanya memberikan ya as-sawab wal iqab. As-sawab wal iqab. Memberikan reward and punishment. Dan ini metode yang berangkat dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga itu sebagai apa? Sebagai jazaan, balasan, reward. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara Allah menciptakan neraka itu sebagai iqab, uqubah, punishment. Ya. Uiddat lil kafirin. Yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi memang reward and punishment adalah metode di dalam agama kita. Kita nggak boleh menolaknya. Kemudian juga di antara metode di dalam agama kita adalah at-targhib wa tarhib. At-targhib artinya kita memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan.
Sementara tarhib kita memberikan ancaman-ancaman. Karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma punya dua misi. Mubasyirina wa mundhirin. Memberikan berita gembira dan memberikan peringatan. Dari sini para ulama menerangkan bahwa di dalam pendidikan pun juga harus ada namanya reward and punishment. Tapi ada kaidah-kaidahnya dan ada dhawabit-dhawabitnya. Gak sembarangan. Ya, makanya para ulama ketika menerangkan tentang bab ad-darb yang memberikan hukuman pukul, itu cukup panjang. Di antaranya, ya, yang pertama, anak-anak tidaklah dipukul kecuali sudah usia 10 tahun. Dalilnya hadis Nabi SAW. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun, dan jika tidak mengerjakan, maka pukullah di usia 10 tahun. Salat itu perkara yang besar di dalam agama kita. Ya. Jika salat saja Nabi memerintahkan orang tua boleh memukul anaknya di usia 10 tahun, maka tentunya perkara-perkara yang berada di bawah salat, ya, maka seharusnya nggak boleh dong orang tuanya melakukan atau gurunya melakukan hukuman pukul apabila sholat saja itu selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, hukuman pukul itu adalah solusi terakhir. Ya. Hal yang terakhir dilakukan apabila semua cara sudah tidak lagi bermanfaat. Kalau kita perhatikan ya, hadis tentang sholat, itu para ulama mengambil kaidah at-targhibu muqaddam minat tarhib. Memberikan motivasi lebih dikedepankan daripada memberikan ancaman. Demikian pula di dalam bab reward and punishment, memberikan apresiasi lebih didahulukan daripada memberikan hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, hukuman itu tidak mesti harus dengan hukuman fisik. Nggak mesti. Jadi ada rentetannya. Ya. Itu diantaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam Al-Wajiz fi Tarbiyah. Orang tua menghukum anak itu bisa dengan cara mulai dari pandangan mata. Artinya orang tua memicingkan mata atau membelalakkan mata itu termasuk hukuman. Atau memalingkan wajah itu termasuk hukuman. Atau menunjukkan wajah yang sedikit mencibir itu juga hukuman. Atau membiarkan anak selama beberapa waktu atau menghajar anak selama beberapa waktu itu juga hukuman. Atau tidak memberikan sesuatu yang anak senangi. Itu juga hukuman. Misal, uminya setiap sore misalnya goreng pisang nih. Anaknya melakukan pelanggaran misalnya. Dia melakukan pelanggaran. Ya. Lalu kemudian dia diberikan hukuman, kamu hari ini nak, kamu nggak dapat pisang. Loh kenapa Mi? Karena kamu tadi melakukan ini. Itu juga termasuk hukuman. Juga termasuk hukuman adalah memberikan batasan. Misalnya anak itu diizinkan misalnya setiap sore boleh bersepeda atau bermain dengan temannya. Tapi hanya 1 jam misalnya. Ketika dia melanggar, maka dia diberikan hukuman, kamu besok nggak boleh main. Kamu besok hanya boleh main setengah jam saja. Kalau kamu melanggar lagi, kamu nggak boleh main lagi besoknya. Itu juga termasuk hukuman. Jadi hukuman itu bisa dengan berbagai macam bentuk, nggak mesti harus dengan pukulan. Pukulan itu solusi terakhir. Nah, karena itu ketika para ulama mensyarah hadis ya, al-likus sud ya, gantungkanlah cambuk di rumahmu kata Nabi SAW ya, karena di dalam hal ini mengandung adab. Kata para ulama adalah apa? Ini sebagai bentuk at-targhib wa takhwif untuk mengancam dan nakut-nakuti anak. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar anak tidak melakukan kesalahan. Artinya tidak perlu sampai kita perlu mencambuk, cukup kita perlihatkan alat pukul, akhirnya mereka sudah merasa takut. Dan hukuman itu adalah sarana. Ya.
sarana pendidikan. Ya. Nah, sementara tujuan kita mendidik adalah agar mereka itu menjadi anak yang benar, anak yang saleh. Dan ketika dia melakukan kesalahan, tujuan kita adalah dia sadar atas kesalahan. Karena itu apabila anak sadar akan kesalahan, maka sudah nggak perlu lagi dia perlu diberikan hukuman. Terus kemudian juga tidak boleh menghukum anak sebelum dia tahu bahwasanya itu salah. Dan juga yang lebih bijak adalah anak-anak itu harus sudah diajak bersepakat atau udah diberitahu tentang ini salah, ini tidak ya, itu sebelumnya, sebelum mereka diberikan hukuman. Nah, karena itu memberikan hukuman pukul ketika ada pelanggaran ini adalah solusi terakhir apabila semua cara sudah tidak lagi berguna dan bermanfaat. Tapi kebanyakan orang tua dan sebagian guru itu seringkali dan senang mengambil jalan pintas, shortcut. Apa jalan pintasnya? Ya, memberikan hukuman pukul. Itu shortcut. Ya. Karena dengan dipukul anak langsung tahu ini salah dan dianggap itu akan membuat anak menjadi nurut, tapi itu tidak bijak. Dan itu malah sebenarnya bisa menimbulkan hal-hal yang buruk bagi psikis dan psikologis anak. Dan betapa banyak anak yang diperlakukan dengan hukuman-hukuman fisik seperti ini, itu akibatnya mereka membenci. Bukan hanya membenci orang tua, dia membenci sesuatu yang seharusnya tidak dia benci. Misal, ya, anak disuruh menghafal Quran, dia tidak melakukannya, kemudian dia dipukul. Itu yang bahaya adalah apabila dia sampai menyalahkan Al-Quran. Gara-gara Al-Quran nih, aku dipukul nih. Ya. Dan itu ngeri, dan itu bahaya. Karenanya secara asal pendidikan itu harus dengan rahmah, dengan kasih sayang. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, seorang ustadzah yang mengajarkan siswa laki-laki, apakah termasuk dalam larangan haramnya ikhtilat dan khalwat ketika muridnya sudah balik atau menjelang balik? Jadi yang perlu kita perhatikan, apabila anak itu sudah masuk usia hazawar 10 tahun, maka hendaknya dipisah laki-laki dan perempuan. Ya, tidak dijadikan satu kelas. Sebelumnya boleh digabung. Kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD itu masih boleh. Ya, dicampur. TK hendaknya tidak dipisah. TK jangan memisah antara laki-laki dan perempuan. Karena ini adalah fase mereka perlu untuk mengenal lawan gendernya. Ya, di usia TK. Dan mereka belum berdosa, nggak ada hukum syar'i pada anak-anak usia tufulah. Ya. Jadi terangkat pena dari mereka. Adapun udah usia 10 tahun, maka hendaknya sudah dipisah. Karena ternyata di usia 10 tahun itu ada yang sudah balik juga ya. Lalu bagaimana misalnya seorang ustadz mengajar ke tholibat, ya, yang saya pahami itu adalah boleh. Ustadz mengajar di hadapan tholibat meskipun tholibatnya sudah balighoh, sudah dewasa, SMP, SMA misalnya. Ya asalkan tetap tetap menjaga batasan-batasan dan menjauhkan dari fitnah, dan itu tidak termasuk ikhtilat. Ya. Dan demikian dengan wanita, guru wanita, ya, hendaknya dia mengajar hanya pada kelas wanita apabila itu murid-muridnya sudah balik. Jika murid-muridnya itu sudah balik ya, murid ikhwan, maka hendaknya yang ngajar adalah guru laki-laki, ya. Dikarenakan bisa menyebabkan fitnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Seorang ustadz atau ustadzah memberikan motivasi dan reward kepada siswi atau siswa berupa candaan dan pujian seperti cantik, soliha atau sebaliknya, apakah tidak mengapa ustadz? Ya, ini adalah kita memberikan pujian ya. Dan memberikan pujian itu boleh. Asalnya boleh. Tapi ada dawabitnya, ada koridornya.
Pertama, pujian hendaknya ya harus ada porsinya, harus ada kadarnya, harus ada dosisnya. Dosis berarti ya tidak berlebihan dan juga tidak pelit gitu loh. Karena pujian itu penting, bisa memotivasi, bisa mendorong dan bisa menginspirasi. Kemudian yang kedua, hendaknya pujian itu dengan pujian yang benar. Pujian yang hak. Apa maksudnya? Pujian yang benar, pujian yang hak adalah pujian yang tidak mengandung kedustaan atau tidak terlalu lebay. Contoh misalnya, orang tua atau guru mengatakan, "Oh, kamu memang muridnya apa kamu memang murid Bapak yang paling pinter sedunia." Itu berlebihan, ya. Kamu murid ustazah yang paling cantik sedunia, ya. Nah, itu adalah suatu pujian-pujian yang berlebihan. Dan tidak sepatutnya kita memuji anak-anak kita secara berlebihan. Karena seringkali pujian-pujian seperti itu malah sebenarnya kita menyembelih mereka sebenarnya. Ya, dengan pujian-pujian apalagi yang terlalu berlebihan. Karena apa? Karena ketika kita memuji mereka berlebihan, selain itu bisa menyebabkan anak besar kepala, anak tinggi hati, ya kemudian mereka akan seakan-akan apa ya namanya ya, eh, terikat atau berusaha mencari pujian atau kalau orang-orang bilang makan puji gitu loh. Jadi dia melakukan sesuatu itu pengen dipuji gitu loh. Ya. Atau bisa jadi dia akan menjadi orang yang dikatakan people pleaser, selalu mencari kesenangan orang supaya orang itu muji dia, senang sama dia. Maka hidupnya nggak akan pernah tenang dan damai. Kenapa? Karena nggak mungkin seseorang itu bisa mencari people pleaser. Orang itu ridho senang sama dia. Makanya ketika dia dapat cibiran, dapat ucapan jelek, maka dia akan mudah untuk frustasi dan depresi. Dia tidak memiliki ketangguhan dan kekuatan. Kenapa? Karena terlalu sering dan terlalu banyak dipuji. Ya. Terus kemudian juga yang namanya pujian yang terlalu sering itu menjadi kehilangan manfaat, kehilangan efektivitasnya, ya. Jadi di dalam idiom itu disebutkan ya, kathratun misas tuthibul ihsas. Sesuatu yang terlalu sering distimulasi akan kehilangan sensitivitasnya. Anda terlalu sering memuji, pujian itu akan hilang efektivitasnya. Anda terlalu sering melarang, larangan itu akan hilang sensitivitasnya. Ya. Anda terlalu sering menyuruh, nyuruh itu akan hilang efektivitasnya. Karenanya harus bisa ya menempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita melihat sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Terus kemudian juga hendaknya pujian itu dikaitkan selalu dengan Allah. Misalnya sebelum memuji kita menyebut nama Allah dulu, Masya Allah misalnya. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Nah itu seharusnya diawali dan kemudian juga kita ikatkan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh anak dan murid kita itu semua tidak lepas dari pertolongan Allah. Masya Allah nak, ya Allah menolong kamu, Allah membantu kamu, kamu berhasil karena pertolongan Allah. Ya, Masya Allah, ya murid Ustadz yang pinter, Allah yang memberikan kamu ilmu ya nak. Nah itu ujian yang bagus karena selalu dikembalikan kepada Allah. Sehingga anak akan sadar bahwasanya semuanya ini adalah milik Allah dan berasal dari Allah. Kemudian juga pujian itu hendaknya jangan hanya fokus kepada hasil, tapi fokus kepada effort dan usaha. Agar mereka selalu menghargai usaha, bukan menghargai hasil. Hasil itu di tangan Allah. Yang penting kita udah usaha. Ya, misalnya kita katakan, ya, nak, Bapak bangga dengan kamu. Kamu sudah berusaha. Ya, meskipun kamu saat ini belum berhasil, insya Allah kalau kamu terus berusaha, Bapak yakin insya Allah kamu berikutnya akan berhasil. Ya, yang penting kamu udah berusaha. Bapak senang
Bapak bangga. Nah, itu diantara bentuk cara kita memuji sekaligus memotivasi. Dan boleh kita katakan anak yang saleh dan solihah. Tapi hendaknya kita mengurangi memuji secara fisik. Ya, kita kurangi pujian-pujian yang sifatnya fisik. Wah, murid yang ganteng, murid yang cantik, ya. Karena apa? Karena kita seringkali ketika memuji dengan fisik, kita tahu ya fisik itu adalah pemberian Allah. Semuanya itu Allah sudah ciptakan dengan kecantikan dan ketampanan masing-masing. Dikhawatirkan kita hanya menyampaikan ini hanya kepada sebagian murid tapi tidak ke murid yang lain. Maka itu tentunya menjadi tidak baik. Ya. Apakah mengajak anak-anak banyak bercanda, bermain dalam belajar tidak mengurangi adab dan esensi belajar? Ini juga sama sebenarnya. Kita perlu untuk bercanda. Ya, punya sense of humor. Tapi hendaknya tidak berlebihan. Dan juga jangan sampai ketika bercanda itu menghilangkan marwah atau muruah kita sebagai guru. Ya. Di antaranya jangan sampai ketika bercanda itu sampai begitu ngakak nggak karu-karuan. Ya. Anda bisa melihat ya, ketika Anda ingin mengambil hati murid-murid Anda, kemudian Anda banyak bercanda. Nah, kalau mereka itu menjadi bersikap agak kurang ajar dengan Anda, kelihatan kurang menghormati, berarti jangan salahkan muridnya, berarti kita yang kurang menjaga marwah, kita kurang menjaga muruah. Sementara di sisi lain, kalau misalnya kita ngajar, kita jarang bercanda, murid itu merasa nggak nyaman dengan kita. Ketika ketemu ya di jalan atau di luar kelas, mereka cenderung menghindar misalnya. Atau mereka kaku dan dingin. Nah, berarti itu juga ya lantaran kita di kelas itu nggak fun, nggak menyenangkan gitu loh. Jadi tetap harus ada dosisnya. Mohon berikan kami nasihat menangani siswa-siswi yang sudah tampak saling suka dan mengagumi satu sama lain. Sanksi seperti apakah yang bisa kami berikan? Yang pertama, jangan langsung kita bicara sanksi. Tapi kita bicara dulu tentang masalah saling suka. Yang perlu kita pahami bersama, anak-anak yang sudah balik, ya, maka mereka akan cenderung memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Ketertarikan dengan lawan jenis itu tidak berdosa. Nggak dosa. Nggak ada yang mengatakan tertarik dengan lawan jenis itu dosa. Nggak ada. Tapi apabila ketertarikan kepada lawan jenis ini itu terwujudkan atau termanifestasikan di dalam perbuatan atau perkataan, maka itu bisa melahirkan dosa. Tugas kita adalah ya mengarahkan ketertarikan tersebut agar sesuai dalam koridor syariat. Artinya jangan sampai ini ada guru atau orang tua ketika anak tertarik dengan lawan jenis itu langsung disalahkan. Nggak boleh. Ngapain kamu senang sama dia? Duh, masalah senang ketertarikan kepada lawan jenis itu suatu hal yang nggak bisa di apa ya diatur gitu loh. Ya, itu di luar dari kemampuan kita. Senang itu yang muncul dengan sendirinya gitu loh. Jadi secara alami Allah menciptakan kita. Allah sudah memberikan kepada kita itu emosi dan perasaan, wijdan wa masyair. Ini keluarnya ya ketika kita terstimulasi dengan sesuatu. Apabila misalnya kita melihat sesuatu, kita melihat orang yang ganteng atau yang cantik, kemudian kita merasa tertarik, itu manusiawi. Nggak berdosa. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita berusaha untuk mendampingi anak-anak didik kita dan mengajarkan mereka bagaimana memanage rasa tadi. Itu yang penting. Menyenangi seseorang, tertarik dengan seseorang boleh-boleh saja, ya. Nah, tapi memang dalam hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ya. Kita memang boleh membuat aturan. Aturannya adalah dilarang pacaran misalnya. Baik di dalam kelas atau di luar kelas. Dan kita boleh buat aturan apabila melanggar diberikan hukuman. Tapi sebelum kita bicara sanksi, harusnya kita udah memberikan nasihat dulu nih, memberikan arahan. Di antaranya dengan cara kita berempati. Usia-usia anak balik itu pendekatan yang paling tepat adalah kita bersahabat dengan mereka. Jadi sohibnya. Ya. Sebagaimana di dalam quote hikmah,
la'ib ibnaka fi sab'in wa adibu fi sab'in wa sahibu fi sab'in. Bermain dengannya di usia 7 tahun pertama, ta'dib, didik di usia 7 tahun kedua dengan lebih intens, dan bersahabat di 7 tahun ketiga. Kita punya anak murid usia 14 tahun, 15 tahun. Ya, kemudian kita lihat dia punya gelagat naksir sama seseorang, si fulanah misalnya. Pendekatan kita adalah apa? Persuasif, itu yang lebih tepat. Ya. Jadi ada sifatnya sanksi secara umum ya, yaitu aturan dari lembaga atau sekolah. Tapi sebelum sanksi itu diberlakukan, maka hendaknya kita sebagai pendidik yang tahu kita melakukan persuasif. Kita dekati, kita berikan nasihat gitu loh. Menyukai seseorang, itu normal manusiawi. Nggak berdosa. Tapi yang berdosa apabila kita wujudkan itu di dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya pacaran. Nah, kemudian kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Kita tanya misalnya, kamu kenapa suka sama si fulanah? Itu Pak, si fulanah cantik Pak. Oh cantik ya? Iya, Masya Allah. Memang kita manusia itu senang nak melihat sesuatu yang indah. Umumnya seperti itu. Dulu Bapak juga sama. Bapak juga melihat ada yang indah, yang cantik, juga senang. Tapi pengalaman Bapak ini ya biasanya, ya nak, yang namanya ketertarikan kita kepada orang karena sekedar kecantikan, itu nggak lama. Ya kita boleh berbagi apa namanya pengalaman dulu Bapak pernah naksir sama ada seorang wanita. Nah, ternyata setelah Bapak tahu kenal sifat-sifatnya, dalam waktu nggak sampai seminggu udah hilang perasaan senangnya. Karena ternyata itu si cewek suka ngomong kotor, ngomong kasar, begini dan begitu. Gitu. Nah, kemudian baru kita ajarkan pelan-pelan. Ya, karena mereka ini kan orang-orang anak-anak yang baru gede gitu kan, ABG istilahnya kan. Sementara kita orang-orang yang sudah lebih dewasa, lebih banyak makan asam garam, ya istilahnya seperti itu kan. Jadi kita lebih bisa berempati, kita lebih banyak pengalamannya sebenarnya. Nah mereka itu butuh arahan, bimbingan dari orang-orang yang lebih tua dengan cara yang baik. Nah baru kemudian kita arahkan. Sebenarnya nak, di dalam agama kita, ya kita memang dituntunkan untuk mencari soulmate kita lah, istilahnya mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, untuk mencari belahan jiwa kita. Kamu nak, Bapak dan semua orang 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah menuliskan semuanya. Allah perintahkan al-qalam, uktub, tulislah. Jadi Allah sudah menuliskan nama pasangan kamu itu siapa gitu loh. Sudah ada pasangan kamu. Jadi kita nggak perlu ya untuk mencari soulmate kita, akhirnya kita melanggar syariat Allah. Ya. Nah, kemudian juga kita ajarkan di antara solusi Nabi adalah menikah. Nah, memang kita kadang-kadang itu takut untuk mengarahkan kepada pernikahan dini, seakan-akan itu suatu hal yang nggak baik. Padahal di antara istijal, ya ketergesa-gesaan itu secara umum itu buruk, jelek. Ya, tergesa-gesa itu jelek. Nah, kecuali di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah tergesa-gesa di dalam menikahkan anak yang memang sudah balik. Tapi ini ternyata suatu hal yang asing. Ya. Nah, kalau memang kita lihat belum ada kemungkinan dia untuk menikah, maka kita arahkan dia ke arah yang baik. Misalnya untuk banyak beraktivitas yang positif, berpuasa sunnah. Kemudian juga kita ajarkan dia untuk belajar berkomitmen. Kamu kalau suka sama dia, dan kalau kamu sukanya karena Allah, cinta karena Allah, ya, kamu harus buktikan dengan gentle. Kamu tidak akan merampas kemuliaan dan kehormatan ya wanita yang kamu sukai tadi, ya dengan kamu berpacaran dengannya. Kalau kamu berpacaran, kamu sudah sebenarnya merampas kehormatan dia. Dan juga bisa menyebabkan ayahnya itu juga menjadi marah gitu loh, murka. Kalau kamu gentle, kamu patutkan dirimu ya sampai kamu sanggup
kemudian kamu datangi ayahnya. Nah, itu seharusnya seperti itu. Ya, dan sebenarnya masih banyak cara-cara yang lainnya. Nah, bagaimana menjadi figur guru yang bijaksana? Ya, diantaranya dengan cara-cara yang sebagainya sudah dijelaskan ya. Dan ini bahasanya cukup panjang ya. Kalau kita bicara tentang bagaimana, ya itu kita nggak bisa bahas panjang lebar di waktu yang singkat seperti ini. Nah, jadi sepertinya ini sudah semua ya pertanyaannya, dan ini juga sudah pukul 9:30 dan di sana sudah pukul 10:30 sepertinya ya. Nah, ini masih ada lagi. Apa sebutan kepada pendidik yang hanya memerintah siswa tapi pendidik tersebut sendiri tidak melakukan? Dan bagaimana cara menasihati pendidik tersebut? Ya jelas di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sudah ya menjelaskan tentang karakter orang seperti ini. Ini karakternya orang-orang Yahudi sebenarnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya kenapa engkau tidak mengerjakan apa yang engkau sampaikan? Sungguh besar kemurkaan Allah, ya. Ya, yaitu engkau tidak mengerjakan apa yang engkau sampaikan. Ya. Nah, padahal seorang guru itu namanya guru sing digugulan ditiru katanya orang Jawa. Qudwah, uswah. Lalu bagaimana kalau kita kenal ada pendidik seperti itu, ya kita nasihati semampu kita. Ya, kita sampaikan baik-baik. Dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah. Ya. Bagaimana dengan pendidik yang mengancam siswa akan melaporkan kepada orang tuanya ketika anak didiknya melakukan kesalahan? Ya seharusnya ini kurang baik ya dengan cara ancaman-ancaman. Jadi gini loh, mindset kita, memang Anda itu adalah mitra orang tuanya. Orang tua murid kita. Anda itu mitra. Anda itu bukan pegawai, muwadhof. Itu pandangan yang nggak benar. Kalau ada sekolah ya berakad dengan orang tua, bahwasanya akadnya adalah ya orang tua nganggap ya aneh bayar, ya udah itu tanggung jawab guru itu di sekolah. Ya, jadi guru itu dianggap sebagai karyawan gitu loh. Ini biasanya nggak baik ini. Orang tuanya nggak beradab, muridnya juga nggak akan beradab. Seharusnya lembaga pendidikan membuat komitmen bersama dengan orang tua. Kita adalah mitra orang tua, partner orang tua. Ya, jadi akad Anda dengan mereka adalah ta'awun, kerjasama, meskipun memang ada akad jasa, tijarah. Ya, tapi tetap akadnya adalah Anda kerjasama dengan orang tua. Artinya di dalam pendidikan nggak bisa diserahkan sepenuhnya kepada guru, harus dengan orang tua. Makanya program-program parenting ya melibatkan orang tua itu harus ada di dalam institusi pendidikan agar bisa sejalan, bisa sevisi dan semisi, ya. Dan kalau seandainya ada guru ngancem ke anak muridnya akan dilaporkan ke orang tua, ya berarti ini ada sesuatu yang apa ya? Ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya. Ya, seakan-akan melaporkan ke orang tua akan menjadi solusi. Padahal bisa jadi orang tua ketika dilaporkan hal tersebut, ya bisa jadi mereka juga akan apa namanya mengembalikan ke sekolah ataupun ke guru. Ya, yang lebih tepat adalah ya kita nasihati dia. Dan ketika kita lihat ini anak ada masalah dan kita lihat ini juga harus melibatkan orang tua, ya kita sampaikan ke orang tua. Nggak perlu kita jadikan sebagai bahan ancaman. Karena orang tua adalah mitra yang berhak untuk mengetahui tentang perkembangan anak didiknya. Jadi tidak sepatutnya itu dijadikan ancaman-ancaman. Ya, seakan-akan bahwasanya ya kalau kamu salah kamu nanti bapak sampaikan ke ibumu nanti. Biar kamu nanti di rumah dimarahin ibumu. Itu malah nggak baik seperti itu gitu. Ya. Nah, apa boleh menasihati siswa taman kanak-kanak dengan konsep renungan-renungan? Misalnya, nggak boleh malas-malas belajar ya nak, karena kasihan Umi, abinya capek nyari uang buat kalian sekolah.
Nah, pertanyaannya adalah kira-kira anak TK itu udah ngerti nggak sih? Udah bisa paham nggak sih renungan-renungan seperti itu? Ya, ya wallah alam bisawab ya. Kalau dari sejauh pengetahuan saya, ini anak-anak usia TK ini usia anak-anak di mana mereka belum memiliki ya kemampuan daya nalar dan pemahaman yang baik, yang sempurna. Ya, orang sholat aja, mereka tuh masih belum diperintah. Nah, ini udah diajak untuk merenung. Ya, setahu saya masih belum bisa anak-anak seperti ini diajak merenung. Yang bisa adalah kita melakukan pendekatan sesuai dengan usianya. Kalau anak udah SMP, SMA, Anda ajak merenung bisa gitu loh. Ya, cuman kalau masih TK diajak dengan konsep merenung, ya itu kayaknya kurang efektif kecuali Anda bisa menghadirkan dengan cara yang menyenangkan, yang fun, misalnya dengan cara bermain ya untuk menghargai orang tua misalnya. Ya, kan di TK itu kan ada yang namanya role play misalnya. Atau Anda melakukan pendekatan dengan cara berkisah, menceritakan tentang orang tua misalnya agar mereka itu sayang sama orang tua ya, berbakti dengan orang tua misalnya. Nah, dengan cara-cara seperti ini ya itu mungkin masih masih mungkin dan makul. Tapi ini mungkin terakhir ya. Bagaimana menasihati anak yang suka membuli temannya dan berkata kotor? Ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, kita berusaha untuk mencari tahu dulu ini. Kenapa ini anak suka membuli temannya dan kenapa ini anak suka berkata kotor? Kita melihat ini anak secara fakta, secara realita. Ya, atau mungkin kita dapat berita tapi beritanya itu berita yang bisa dipercaya. Si fulan anak murid kita itu ternyata suka ngebully temannya. Ya, alih-alih kita fokus langsung untuk memberikan nasihat dan memberikan hukuman, yang lebih efektif adalah kita berupaya untuk mencari tahu dulu akar masalahnya apa gitu loh. Kenapa dia kok sampai suka membuli temannya? Dan dari pengalaman saya, yang paling efektif adalah anak-anak yang suka ngebully seperti ini, itu dicari tahu dulu apa problemnya. Biasanya itu nggak lepas dari problem di rumahnya. Dan berarti harus melibatkan orang tua. Dan kita melakukan pendekatan tidak dengan cara langsung sekedar menghukum dan semisal itu biasanya tidak efektif. Yang ada adalah malah dia akan semakin eh, meningkatkan intensnya untuk membuli temannya dan bahkan ngancem temannya. Kamu ngelapor lagi ke guru, kamu akan lagi. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya. Jadi yang lebih tepat adalah apa? Anak-anak seperti ini harusnya kita mendekati dia dan menjadi sahabatnya dia. Kita gali pelan-pelan ya, cari tahu. Nah, baru kemudian setelah itu ya kita ajak dia diskusi. Ya, kalau ini anak misalnya sudah apa? Udah di atas 10 tahun misalnya atau udah SMP, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi. Ya. Dalam rangka untuk menumbuhkan empati dan sensitivitas dia. Dan tetap harus kita berupaya melibatkan orang tua. Bukan artinya kita lapor-lapor orang tua, tidak. Tapi kita membicarakan problem, masalah, mencari solusi. Kita boleh panggil orang tuanya. Nah, sekarang itu seringkali image-nya, manggil orang tua itu berarti anak udah bermasalah nih. Orang tua udah langsung, biasanya orang tua datang itu bawaannya itu entah menyangkal, atau membela, atau menyalahkan anak. Ya, itu biasanya tipikal orang tua. Ada orang tua yang dia menyangkal, namanya denial. Enggak kok, anak saya di rumah baik-baik aja kok. Wah, kayaknya ini ada masalah apa ini ya kok. Ya, ada yang seperti itu. Dan ada juga orang tua memang anak saya ini memang kurang ajar, Bu. Memang harus dihajar dia. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kita harus aja orang tua sama-sama punya mindset yang sama, paradigma yang sama. Kita sama-sama mendidik, Bu. Mendidik si fulan. Ya, si fulan itu kan memang anaknya bapak dan ibu, dan kami itu juga bertanggung jawab karena kami menganggap bapak ibu adalah mitra kami, sahabat kami, dan kami tentunya menginginkan hal yang baik buat
si fulan ya, si anak ini. Nah, jadi setelah kami perhatikan, ini si anak ini Bu, dia sepertinya begini-begini. Nah, jadi yang lebih baik adalah kita coba menggali informasi dulu sebelum kita kita menyampaikan ada analisa kita. Coba kita tanya ke orang tuanya, si fulan gimana sih Bu kalau dia di rumah ya, ke adik-adiknya kalau ada, atau ke orang tuanya gimana. Misalnya orang tuanya bilang enggak kok, dia di rumah pendiam kok. Nah, baru kita cari tahu bagaimana karakter atau tipikal orang tuanya. Makanya penting namanya program-program yang melibatkan orang tua, ya adanya parenting ya. Itu harus, karena yang namanya pendidikan itu adalah kerjasama, bukan nitipin anak gitu loh. Jadi kalau ada lembaga pendidikan sekedar nitipin anak, itu biasanya susah ya. Yang ada adalah nanti ujung-ujungnya saling menyalahkan, ya, adalah saling menyalahkan. Ima sekolahnya disalahkan, orang tuanya disalahkan, anaknya juga juga disalahkan. Akhirnya semuanya sama-sama salah dan sama-sama disalahkan. Akhirnya nggak ada solusi. Nah, baik, ikhwatal kiram ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan untuk saat ini di kesempatan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tentunya yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Dan ya mudah-mudahan dengan kajian kita dan sharing kita pada malam hari ini bisa uh, menambah insight buat kita semua ya. Dan kita diberikan bimbingan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik lagi insyaallah taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.